Kamila dari kelas 2D Manajemen. Di sini saya akan menyelesaikan tugas wawancara saya dengan mata kuliah Karakter Building. Di sini saya dengan narasumber saya. Halo Pak. Halo. Sebelumnya Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Adi Ariwibowo. Saya bekerja di PT Astra International BMW. Untuk saat ini jabatan saya adalah workshop supervisor. Oke, kalau gitu bisa kita mulai wawancaranya ya Pak. Boleh, boleh. Yang pertama, bisa tolong ceritakan bagaimana Bapak bisa sampai menjadi wakil kepala bengkel di Astra BMW. Pertama masuk ke bengkel itu saya itu sebagai teknisi di tahun 98. Habis itu jenjang promosi ke kepala regu, lanjut ke technical, baru langsung ke workshop supervisor. Baik, apa tantangan Bapak setelah menjadi wakil kepala bengkel di Astra? Banyak sih. Yang pertama itu pasti target ya. Namanya perusahaan itu pasti ada target yang harus kita capai setiap bulannya. Itu menurut saya sih tidak gampang, soalnya dalam kondisi saat ini, bisnis saat ini, menurut saya memang butuh effort yang besar, butuh apa ya namanya, teamwork yang bagus untuk mencapai target tersebut. Bagaimana Bapak memantau kinerja tim dan memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan? Pertama sih sebelum berangkat kerja biasanya saya udah merencanakan plan-plan untuk esok harinya, apa-apa yang harus saya kerjakan, seperti contoh memanage tensi, kira-kira unit-unit apa yang bisa selesai hari ini, atau part-part yang kira-kira tidak ada yang harus diorder. Nah itu jangan sampai ada delay, soalnya sangat mengganggu dalam bisnis kita. Baik, bagaimana Bapak menangani situasi yang tidak terduga atau darurat? Contohnya seperti apa Mbak misalnya? Contohnya misalnya kayak customer komplain. Seperti itu. Uh, yang pertama namanya customer complaint itu berarti dia tidak puas dengan contoh misalnya pelayanan, hasil kerja gitu. Jadi kalau apabila kita ada customer complaint, kita jangan delay, jangan menunda-nunda, langsung kita berhubungan langsung dengan customer, kita tanyakan apa yang dikeluhkan, apa yang jadi masalah, sehingga masalah tersebut bisa terselesaikan. Yang paling utama itu pada saat komplain, kita harus mengikuti alur komplain yang tersebut. Jangan sampai kita ngekat, kita punya prinsip sendiri, nah itu akan bikin si customer itu akan membuat lebih emosi lagi. Bisa tolong ceritakan pengalaman Bapak dalam membuat keputusan strategis yang berdampak besar? Contoh kecil seperti bulan ini ya, kayak target nggak tercapai, unit entry itu sangat jauh dari target. Nah itu biasanya kita bikin promo-promo. Misal gimana caranya untuk menarik unit tersebut, customer tersebut untuk kembali ke bengkel. Contoh misalnya kayak promo spuring diskon 50% atau uji emisi gratis, agar si customer itu mobil tersebut kembali ke bengkel gitu. Yang terakhir, menurut Bapak apa sih kunci kesuksesan itu? Yang pertama kita harus punya target ya, target yang kita tuju apa. Kalau kita punya target, otomatis kita akan berusaha untuk mencapainya. Seperti contoh kayak Mbak sendiri misalnya seorang mahasiswa,
target yang akan dicapai misalnya apa dengan lulus terbaik, otomatis secara tidak langsung dia akan berusaha untuk mencapai target tersebut dengan belajar dengan giat, kerja keras gitu. Menurut saya sih itu sih kunci utamanya. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Terima kasih Sama-sama banyak ya Mbak, Pak. sama-sama. Oke.